Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak ganggu waktunya. Kebetulan Ya. saya ada tugas harus mewawancarai tentang keputusan yang diambil kepala sekolah yang Bapak bina saat ini. Ya, kemudian langsung aja mungkin ya Pak ya. Boleh. Apakah Bapak pernah mengalami situasi di sekolah Bapak, terutama saat itu situasinya Bapak mengambil sebuah keputusan tentang yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Pernah? Iya. Nah, bagaimana Pak situasi pada saat itu? Pada saat itu ada seorang guru yang mau melaksanakan umroh, yaitu guru kelas 1 yang sekaligus memegang kelas 2. Maka pada waktu itu Bapak berpikir, dengan perginya umroh, guru tersebut tentunya anak-anak akan ditinggalkan. Gitu ya. Nah, kira-kira Pak bisa diceritakan bagaimana Bapak mengatasi masalah itu? Pertamanya, dalam mengatasi hal tersebut, setelahnya mendengar pembicaraan dari guru tersebut, kemudian Bapak berkoordinasi dengan pengawas bahwa di SD Cilampeni 3 akan ada yang melaksanakan umroh dan guru tersebut memegang kelas 1 dan kelas 2, supaya istilahnya anak tersebut tidak terlantar, mohon bantuan karena istilahnya SD Cilampeni 3 itu kekurangan guru. Apabila ada guru yang mau pindah ataupun yang peralihan dari mana, mohon informasinya dan untuk dibantu. Setelah itu pengawas menyampaikan bahwa ada guru yang mau pindah, tetapi dalam proses penilaian. Setelah beberapa waktu, kemudian pengawas tersebut menginformasikan bahwa guru tersebut tidak jadi untuk perpindahan. Sehingga Bapak berpikir karena waktu terus berlanjut, guru yang itu mau berangkat umroh, akhirnya Bapak mengumpulkan guru-guru bermusyawarah supaya untuk bisa menanggulangi anak didik yang ditinggalkan. Nah, menurut Bapak, apa saja Pak langkah yang Bapak lakukan untuk membuat sebuah keputusan tersebut Pak? Langkahnya pertama mengamati situasi dan kondisi, kemudian bermusyawarah meminta pendapat dari guru-guru untuk menanggulangi tersebut, kemudian bagaimana kesanggupan untuk mengatasi menanggulangi kelas 1 dan kelas 2 ini, sehingga setelahnya bermusyawarah guru-guru tersebut memberikan kesanggupan untuk mengatasi mengisi kelas 1 dan kelas 2 yang sehingga tidak anak terlantar, yaitu apabila guru tersebut tidak dalam keadaan mengajar di kelas, mengisi kepada kelas 1 dan secara bergantian. Oh, gitu ya Pak. Jadi yang Bapak lakukan makanya adalah tadi mengamati dulu kondisi yang ada, bermusyawarah, kemudian mengambil kebijakan bersama-sama guru untuk membagi-bagi waktu itu dengan betul. Nah, gitu ya. Nah, menurut Bapak, apa saja Pak tantangan yang pernah Bapak alami ketika mengambil keputusan yang mengandung dilema etika itu Pak? Tantangannya tentu ada, bahwa di dalam pelaksanaannya guru itu ada yang lapang secara ikhlas, ada juga yang merasa mungkin terganggu sehingga tidak kurang ikhlas. Oh, seperti ya Pak. Nah, apakah Pak dalam mengambil sebuah keputusan ada jadwal atau rutinan untuk mengambil keputusan itu atau tidak Pak?
Tidak ada, kecuali lihat situasi dan kondisi, terkecuali kalau ada hal yang urgen, yang penting, itu juga diselesaikan secara singkat. Tetapi kalau seandainya itu membutuhkan waktu yang panjang, ya tentu kita dibahas untuk waktu yang lebih panjang. Terus tadi Bapak udah mengondisikan tidak ada agenda rutinan Bapak untuk mengambil suatu keputusan, dilihat dari kondisi pada saat itu, apakah urgen harus dilaksanakan ataupun misalkan butuh waktu lama mengambil suatu keputusan. Nah, bagaimana Pak bentuk prosedur dalam penyelesaian keputusan yang mengandung dilema itu Pak? Bentuk Prosedurnya yaitu yang kalau melihat dari situasi dan kondisi yang di atas, itu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, mengamati adanya nilai-nilai yang bertentangan atau tidak, meninjau apakah ada unsur hukum yang terlibat, adanya pelanggaran atau kode etik guru, ya, ada rasa kemanusiaan, barulah diambil sebuah keputusan. Jadi itu ya, jadi Bapak prosedurnya dilihat dulu ya berdasarkan identifikasi siapa yang terlibat. Nah, apakah ada faktor lain Pak, seseorang yang mungkin selama ini ketika Bapak bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Ada, yaitu satu tim yang satu orang guru yang istilahnya guru yang tetap dan guru yang honor yang sudah berpengalaman, yang sehingga bisa membantu memahami situasi dan kondisi di sekolah ini, sehingga dengan adanya bantuan tersebut Bapak merasa terbantu untuk menyelesaikan permasalahan sehingga memudahkan untuk mengambil suatu keputusan. Oh iya. Berarti Bapak ada tim ya Pak ya, dalam mengambil sebuah keputusan, jadi dibantu oleh tim ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa saja Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini Pak? Tentunya segala sesuatu keputusan tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Tentunya perlu ada pemikiran yang sehingga pemikiran itu secara matang, ya. Jadi dengan demikian segala permasalahan dapat diselesaikan. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ya Pak ya yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan banyak pengalaman untuk disampaikan. Dari hasil tadi wawancara ya Pak, kita berbincang-bincang tentang keputusan yang mengandung dilema etika Pak. Nah, rencana tindak lanjut kedepannya seperti apa Pak dari hasil keputusan yang Bapak ambil? Tindak lanjut untuk kedepannya, andai kata apabila ada kasus tersebut terjadi, maka tentunya mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mengevaluasi situasi dan kondisi semacam bagaimana. Setelah itu baru diambil sebuah keputusan untuk memutuskan mesti bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi tadi tindak lanjutnya lebih diperkuat lagi mungkin ya Pak. Lebih diperkuat lagi terkait dengan keputusan yang akan Bapak sampai melalui identifikasi masalah itu dulu lagi ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak udah menyampaikan waktunya, meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Ya, selamat Pak. Assalamualaikum. Sahabat, alhamdulillah. Izin duduk Pak. Yes. Aduh, luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Bapak mohon maaf, Ustaz ada tugas untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Nah, apakah bisa dimulai Pak? Bisa. Nah, ini Pak, apakah Bapak pernah mengalami sebuah situasi Pak? Situasi ini adalah Bapak mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan ilmu etika Pak? Pernah gitu. Pernah. Oh iya. Nah, bagaimana Pak situasi yang terjadi pada saat itu Pak? Di beberapa ya guru yang mengeluhkan kenapa dalam mengawas TO itu bentuknya dalam bentuk konsumsi. Nah di sini
bentuknya komisi, tidak ada transferan. Ya. Karena pelaksanaan TO di sekolah itu, jadi yang melaksanakannya di sekolah. Kalau pengawasnya mungkin keluar, pasti ada transportnya. Demikian, ya. Jadi aturan yang berlaku di pos demikian, tidak ada transport untuk mengawas di sekolah. Oh, bisakah diceritakan Pak bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut? Yang saya mengamati dulu bagaimana situasi dan kondisi para guru itu agar tidak bertentangan dengan peraturan. Di beberapa mungkin ada pengawas TO dibayar dengan uang, ada yang dengan konsumsinya saja dengan aturan bos. Saya mengamati beberapa pihak yang terlibat dalam situasi ini yang memungkinkan. Demikian. Oh, jadi Bapak mengamati dulu kondisi yang ada Benar ya, kondisi terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Iya. Gitu. Nah, menurut Bapak apa saja langkah yang Bapak lakukan untuk membuat suatu keputusan tersebut, Pak? Biasanya saya ini memahami dulu situasi dan kondisi untuk berdiskusi, ya, diskusi dengan guru-guru, dengan anak-anak musyawarah. Kemudian saya meminta pendapat dari guru sebagai petugas pengawas, ya, untuk menangani situasi ini. Ya, siapa yang terlibat dalam keputusan ini, baru kita musyawarahkan, saling berpendapat dan mengambil risiko yang paling benar. Oh, gitu ya. Nah, tadi Bapak memahami situasi dulu ya, Ya. musyawarahkan dengan rekan-rekan guru di situ ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak apa saja Pak tantangan yang pernah Bapak alami ketika Bapak mengambil suatu keputusan yang dilema berhadapan dengan negatif itu, Pak? Terkadang guru bisa menerima dengan baik, ada pula yang tidak menerima. Karena sifat seseorang itu kan berbeda dengan pemikiran. Oh, Iya. Jadi harus ada musyawarah bagaimana mengambil keputusan. Jadi apa yang kita harus lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Oh, jadi ketika Bapak tantangan yang hadapi itu tidak sama dengan Tidak sama. Tapi Bapak hadapi dengan tadi harus lihat kondisinya ya. Ya, seperti di sini. Nah, apakah dalam pengambilan suatu keputusan itu Pak, apakah terjadwalkan atau ada rutinitas terjadwalkan mengambil suatu keputusan? Tidak ada penjadwalan. Tidak ada penjadwalan karena berdasarkan situasi dan kondisi saja. Ya. Gitu. Nah, kira-kira Pak, bagaimana nih? Kan Bapak tadi melihatnya itu secara tidak ada penjadwalan, ya kan? Jadi situasi dan kondisi saat itu. Ya. Nah, prosedur apa nih Pak yang Bapak lakukan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika ini, Pak? Jika melihat suatu kasus yang di atas tersebut, yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah dan situasi, mengenai siapa yang terlibat, mengamati apakah ada nilai-nilai yang bertentangan, meninjau apakah ada unsur hukum yang terlibat atau berubah yang diambil sebuah keputusan. Tidak sampai di situ saja. Juga biasanya mengevaluasi bagaimana keputusan itu yang telah dilakukan. Oh, jadi tadi yang saya tanggapi itu Bapak melalui prosedur yang dilakukan, mengidentifikasi siapa yang terlibat, sampai ada titik evaluasi apa yang dilakukan. Nah, apakah Pak ada faktor dan membantu Bapak ya, seorang mungkin selama ini yang membantu Bapak menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan berdasarkan keputusan dilema etika ini, Pak? Keputusan yang seorang yang membantu, ya, membantu untuk membuat suatu keputusan itu adalah guru yang sebagai bendahara bos, sehingga membantu saya dalam mensosialisasikan kepada guru lain. Jadi ada yang membantu Bapak itu seorang guru yang mempunyai tugas tambahan sebagai bendahara. Nah, Bapak dibantu oleh beliau ya, untuk mengatasi atau membuat sebuah keputusan yang diambil, Bapak. Ya. Nah, dari hal itu Pak, apakah ada yang bisa dipetik dari sebuah
sebuah keputusan yang Bapak ambil, Pak? Sebuah keputusan itu mungkin perlu dilakukan dan perlu pemikiran yang matang dan mengamati mana yang lebih perlu didahulukan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh begitu ada keputusan langsung doktrin kepada guru-guru, karena sebuah guru itu tidak mungkin didoktrin itu tidak bisa kalau tidak ada dengan kebersamaan. Harus biasa ya Pak ya. Ya. Jadi harus betul dipahami dulu. Iya, dipahami dulu. Jadi itu ya Pak. Jadi secara pengertian Bapak udah mengetahui tentang dilema etika begitu ya? Ya, demikian gitu. Jadi dilema etika itu kemungkinan guru yang baru, Iya. jadi diangkat yang baru, tapi yang lama-lama mungkin sudah mengetahui. Ya. Kemudian prinsip dari mengambil keputusan juga sudah Iya. paham. Maka Bapak menggunakan langkah-langkah dalam mengambil keputusan ya Pak? Iya, Gitu. demikian. Ya, Pak, dari tadi kita membahas tentang wawancara tentang keputusan yang Bapak ambil yang berhubungan dengan keputusan dilema etika ya Pak ya. Ya. Nah, apa Pak tindakan selanjutnya atau rencana tindak lanjut untuk ke depannya Pak? Ya, rencana tindak lanjutnya semua guru di sekolah memahami arkas yang telah dianggarkan. Jadi anggaran sekolah itu tidak melenceng dari apa yang harus dikeluarkan. Jadi tidak ada kesesuaian antara anggaran dengan kebutuhan yang ada. Demikian aturan ini sudah ditentukan oleh pusat. Jadi tidak bisa dirubah kembali. Kalau ada perubahan juga tidak mungkin seluruhnya dirubah. Nah, jadi ya guru-guru harus memahami tentang arkas. Jadi pengurus itu guru itu harus paham semuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru harus memahaminya. Jadi intinya Bapak menyampaikan informasi tentang arkas ya, Ya. berhubungan dengan bagaimana proses pengeluaran TO tersebut. Ya, demikian. Oke, alhamdulillah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya. Mendoakan saya Pak, mudah-mudahan lebih maju lagi ke depannya, bisa belajar dari pengalaman Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama semua sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Mangga Alhamdulillah. Bapak mohon maaf nih. Dibantu ya. Mohon maaf Pak ganggu waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Iya. Kebetulan saya ada tugas Pak. Tugas untuk wawancara tentang keputusan yang diambil oleh kepala sekolah dalam Iya. keputusan di sekolah gitu Pak. Iya. Ya, terutama mungkin saya berkomunikasi dengan Bapak wawancara di sekolah Bapak hari ini Boleh, Pak. boleh. Nah, boleh Pak, Bapak? Boleh. Iya. Langsung aja mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, apakah Bapak pernah mengalami suatu kondisi di mana dalam mengambil suatu keputusan Bapak saat itu memerlukan keputusan yang mengandung dilema etika gitu? Yang namanya di sekolah pasti pernah. Oh iya. Oh iya Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak situasi pada saat itu Pak? Di antaranya ada beberapa guru tetap di sekolah kami. Artinya guru tetap, ada guru honor. Ini di antaranya ada beberapa guru tetap di sekolah kami. Sudah menuju tahun-tahun pensiun, artinya menjelang pensiun dalam waktu dekat ini. Sedangkan benara kami yang usianya masih cukup lama menuju pensiun, masih muda artinya, mulai sakit-sakitan, di mana sakitnya tidak diperbolehkan stres dan tertekan. Guru kami yang lain sedang proses pengajuan calon kepala sekolah, jadi tersisa hanya satu guru tetap, yaitu baru saja diangkat tahun ini, yaitu guru P3K. Guru tersebut adalah guru muda yang memiliki pengalaman yang masih minim sekali. Itu dia. Jadi ada sebuah kasus di mana guru para seniornya hampir pensiun semua ya Pak ya. Dan tertinggal cuma satu guru yang masih P3K yang masih muda untuk yang masih minim pengalaman. pengalaman. Nah,
boleh diceritakan Pak bagaimana Bapak mengatasi masalah seperti ini Pak? Cara mengatasinya, saya mengamati beberapa hal yang tentunya bertentangan, yaitu pengelolaan dana BOS perlu memiliki pengalaman yang cukup, sedangkan guru yang bisa diangkat menjadi bendahara masih minim pengalaman. Saya mengamati beberapa pihak yang dapat terlibat dalam situasi ini. Saya mengumpulkan dulu informasi, ada seorang guru honor yang memiliki pengalaman mengenai masalah pengelolaan BOS. Tentunya dia mengalami pengelolaan BOS di sekolah yang sebelumnya. Akhirnya saya diskusikan, pemikiran saya itu membuat sebuah tim, artinya tim manajemen BOS. Tim ini adalah terdiri dari bendahara, yaitu guru muda yang masih minim pengalaman dibantu oleh guru honor yang memiliki cukup pengalaman, dan seorang lagi adalah salah seorang guru tetap yang sedang mengajukan calon kepala sekolah, bisa dibilang guru senior. Selama guru tersebut masih proses pengajuan agar dapat membantu pengelolaan BOS sekolah bersama operator sekolah. Itu diantaranya. Iya. Jadi Bapak mengatasi masalah tadi untuk pengelolaan BOS ya Pak ya? Ya. Di pengelolaan BOS itu karena banyak guru-guru harusnya senior mungkin ditambah dari banyaknya pengalaman. Ya. Tetapi di hal kenyataannya para senior itu hampir pada pensiun ya Pak ya? Ada yang sakit-sakit juga. Nah, cuma ada satu guru P3K yang muda tapi masih minim pengalaman. Bapak dikonfirmasikan seperti itu untuk membantu pengajuan dengan diskusi dengan guru. Nah, dari menurut Bapak nih, langkah-langkah yang Bapak lakukan, bagaimana untuk membuat sebuah keputusan itu Pak? Dari sebuah keputusan tersebut tentunya kita harus memahami dulu situasi dan kondisi, yang tentunya harus berdiskusi, bermusyawarah supaya hasilnya benar-benar memuaskan dengan para guru. Kemudian saya minta pendapatnya para guru bagaimana menanggulangi situasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BOS tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam keputusan, lalu kita musyawarahkan, saling berpendapat dan mengambil risiko yang paling rendah tentunya. Risikonya paling rendah. Ketika diambil sebuah keputusan lalu menanyakan kesanggupan kepada pihak yang akan dikasih tugas, sehingga yang bersangkutan lalu akan dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jadi ketika langkah-langkah yang Bapak lakukan itu pertama dilihat dari situasi dan kondisi dulu ya. Kemudian siapa orang yang bertindak di situ yang terlibat. Kemudian tadi Bapak sampaikan harus juga lihat dari keputusan-keputusan itu diambil suatu keputusan yang karena risiko atau risiko yang kecil. Nah, oke Pak. Kemudian tidak lupa juga dari Bapak menyampaikan untuk ada evaluasi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa sih tantangan yang Bapak pernah alami ketika Bapak mengambil keputusan yang mengandung dilema etika ini Pak? Yang namanya juga dilema ya, dilema etika. Pasti ada yang istilahnya dirugikan atau diuntungkan, tapi hal itu di sekolah kami harus dihindari. Sehingga resiko seperti mengangkat guru baru yang masih minim pengalaman itu adalah sebuah resiko. Itu diantaranya. Oh betul ya benar. Nah, dan tadi Pak mengangkat guru baru ya Pak ya, untuk mengambil resiko yang ini gitu kan. Nah, kira-kira apakah ketika Bapak mengambil suatu keputusan itu, apakah keputusan yang dijadwalkan atau misalkan Bapak ada rutinan untuk mengambil suatu keputusan itu Pak? Yang tentunya ini tidak ada. Ya biasanya itu yang dihadapi permasalahan atau yang sangat urgen, sehingga keputusan biasanya diambil berdasarkan situasi dan kondisi. Asas di sekolah kami adalah asas musyawarah dan mufakat. Jika kondisinya urgen tentu, nah itu membuat keputusan dalam waktu singkat, sehingga namun tidak jarang juga memerlukan waktu yang cukup lama. Itu diantaranya. Jadi ketika mengambil keputusan itu sebenarnya tidak ada jadwal dan rutinan ya Pak ya, hanya dilihat dari situasi dan kondisi pada saat itu apakah urgent ataupun membutuhkan penanganan yang lama gitu ya.
Nah, dari hal tadi Pak, apakah Bapak dalam prosedur ya Pak, bagaimana nih prosedur yang Bapak selesaikan dalam sebuah keputusan yang mengandung dilema etika ini Pak? Prosedurnya apa? Ya, tentunya dalam kasus di atas tadi yang sedang kita bicarakan, prosedur yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu situasinya, lalu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, lalu mengamati adakah nilai-nilai yang bertentangan tentang itu, meninjau apa ada unsur hukum yang terlibat atau adanya pelanggaran kode etik guru. Lalu ada rasa kemanusiaan, barulah kita harus ambil sebuah keputusan. Tidak sampai di situ, biasanya saya juga mengevaluasi bagaimana keputusan yang telah dilakukan, artinya keputusan tersebut ada tindak lanjutnya, artinya ada istilah perbaikan dan pengayaan, bahkan pembinaannya. Itu di antaranya. Ini luar biasa prosedurnya begitu tersusun ya Pak ya? Iya. Dari mulai mengidentifikasi, kemudian Bapak mengidentifikasi juga keterlibatan siapa yang terlibat di situ, Iya, betul. kemudian mengamati nilai-nilai kebajikan di situ ya Pak, nilai-nilai kemanusiaan yang ada di situ, sampai tadi kata Bapak ada pengayaan, ada pembinaan, dan bahkan evaluasi dan sebagainya Pak. Luar biasa Pak. Nah, dalam hal itu Pak, apakah ada faktor nih Pak? Faktor di mana Bapak faktor tersebut ada seseorang yang membantu dalam Bapak mengambil sebuah keputusan itu Pak? Dari sebuah sekolah pasti ada istilah guru senior. Dari guru senior tersebutlah saya manfaatkan, nantinya dia juga akan dijadikan promosi untuk sebagai calon kepala sekolah. Itu secara kebetulan di SD kami. Jadi guru senior tersebut cukup lama, namanya juga dari sebuah sekolah, artinya ada promosi. Saya bimbing, saya bina. Tentunya dia itu memahami situasi dan kondisi. Itu memahami kondisi di sekolah, baik itu karakter guru maupun situasi peserta didik. Beliau juga membantu mengidentifikasi sebuah masalah. Jadi permasalahannya bukan permasalahan seperti ini saja, ada permasalahan lainnya yang membantu saya sehingga saya merasa nyaman, akhirnya suka secepatnya mengambil suatu keputusan. Itu menurut saya. Jadi alhamdulillah ada seorang yang ada seorang yang membantu ketika Bapak mengalami sebuah keputusan yang dilema etika ya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah ya ada tim untuk membantu Bapak supaya Bapak lebih mudah mungkin mengambil suatu keputusan itu tadi. Nah, menurut Bapak nih Pak, dari hasil tadi kita berbicara wawancara ya, yang saya dapat, apakah Pak hal yang penting yang dapat Bapak petik dari keputusan yang Bapak ambil dari kasus seperti Pak? Tentunya yang namanya dilema etika, sebuah keputusan perlu dilakukan dengan pemikiran-pemikiran yang jernih, yang dingin, bahkan yang matang, dan juga perlulah dengan adanya kolaborasi dengan pihak-pihak lain, terutama dengan rekan-rekan di sekolah, dengan para senior yang sudah lama, sehingga semua permasalahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sehingga pula keputusannya tidak blunder, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Biasa ya Pak ya. Berarti ya alhamdulillah dari wawancara yang kita lakukan tadi ya Pak, begitu banyak ilmu yang saya dapatkan Pak. Amin, mudah-mudahan. Dari mulai Bapak menyampaikan tentang dilema etika, dari tiap sekolah pasti ada dilema etika itu ya. Terus Bapak juga menyampaikan tentang prinsipnya, prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan sebagainya. Bahkan tadi ada langkah-langkah ya Pak, prosedur yang Bapak lakukan gitu. Nah mudah-mudahan Bapak ilmu yang tadi Bapak sampaikan atas wawancara ini menjadi pelajaran yang berharga. Saya bisa lebih termotivasi dengan apa yang Bapak tadi sampaikan, membuat sebuah keputusan yang bijaksana. Pak, dari tadi kita sudah sampaikan wawancara Bapak ya Pak ya, untuk keputusan Bapak ambil. Nah, apa sih Pak rencana tindakan lanjut yang akan Bapak lakukan terhadap keputusan dilema etika ini Pak? Terima kasih, baik.
secara yang namanya juga tadi kasusnya adalah apa Tadi itu kan bendahara Pak, tim bos ya. ya namanya juga dilema etika, sehingga bagaimana dengan adanya tim bos itu juga secara spontanitas saya lakukan. Hal itu alhamdulillah cukup berhasil. Hal ini akan ditindaklanjuti lebih jauh, karena yang namanya tim bos tidak permanen, artinya bakal mengalami perubahan. Tim bos tahun sekarang seperti ini, mungkin tahun depan akan berubah, karena setiap guru, setiap tenaga kependidikan harus tahu, sehingga yang namanya bos itu mengalami ketransparan. Jadi harus tahu. Jadi kami akan didik, akan bina, sehingga semuanya akan terlihat transparan. Gitu diantaranya mengenai terutama sekali keuangan yang ada di sekolah. Itu saja. Di luar biasa ya Pak tindakannya, jadi lebih mengkondisikan lagi ya statusnya. Iya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah berbincang-bincang di wawancara ini. Mohon doanya Mudah-mudahan sukses. kepada yang baik-baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.